Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Jangan lupa untuk bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Minggu 16 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah kedua. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudariku terkasih, setiap tanggal 27 Agustus, gereja memperingati Santa Monica. Dia seorang perempuan yang amat saleh, perempuan yang sangat luar biasa. Suaminya bernama Patricius. Mereka memiliki seorang anak yang bernama Agustinus. Patricius dan ibunya, yakni mertua Monica, adalah orang yang kasar dan pemarah. Menariknya, Monica tidak membalas sikap kasar dan pemarah itu dengan menjadi pemarah. Tapi dengan penuh cinta, penuh kesabaran, Monica mendoakan suami dan mertuanya supaya mengubah perilakunya dan menjadi orang Kristen yang taat. Ketekunan itu berbuah hasil, walaupun cukup lama menanti, tapi akhirnya Patricius dan ibunya bertobat. Tidak hanya itu, Monica juga mendoakan anaknya Agustinus yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kesetiaan itu juga berbuah hasil. Agustinus akhirnya bertobat dan menjadi teolog terkenal gereja. Doa yang tekun dan setia mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudariku terkasih, masa puasa yang sedang kita jalani ini adalah masa tobat. Karena itu selama masa tobat ini gereja mengajak kita untuk memperbaharui diri, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada banyak cara untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada yang melakukan itu dengan berpantang dan puasa. Ada yang melakukan dengan beramal dan berbuat kasih seperti memberi sedekah pada yang membutuhkan. Ada yang tekun mengabdi dalam pelayanan. Ada yang mengungkapkan tobat dengan tekun dan setia dalam doa-doanya. Dari sekian banyak cara ini, doa merupakan cara yang paling efektif bagi perubahan hidup manusia. Ini yang ditunjukkan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia naik ke atas gunung untuk berdoa.
Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini jelas bahwa perubahan wajah Tuhan terjadi ketika ia sedang berdoa. Waktu Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah menjadi mulia dalam komunikasi dengan Bapanya dan dengan Musa dan Elia. Dengan apa yang terjadi pada Yesus ini, doa dalam hidup Yesus memiliki daya atau kekuatan yang luar biasa. Dalam kehidupannya, Yesus selalu berdoa sebelum langkah-langkah yang menentukannya dalam perutusannya. Yesus juga berdoa sebelum memilih para rasul dan mengutus mereka. Dalam banyak kesempatan kita baca dalam kitab suci, Yesus selalu memulai semua pelayanannya dengan berdoa. Dalam doanya Yesus menyerahkan kehendak manusiawinya dengan rendah hati dan penuh kepercayaan kepada kehendak Bapanya yang penuh cinta. Saudara-saudariku terkasih, apa yang dilakukan Yesus hari ini memberikan pencerahan, memberikan inspirasi untuk kita semua. Betapa pentingnya doa, betapa dahsyatnya kekuatan doa itu. Yesus telah memberikan teladan untuk kita. Karena itu marilah kita selama masa tobat ini membangun hidup doa kita yang intensif. Baik secara bersama-sama dalam keluarga maupun secara pribadi. Kita perlu berdoa secara intensif. Karena doa adalah kekuatan, daya kita untuk berubah dan memperbaharui diri kita. Sikap kita, tindakan kita yang tidak benar. Dengan kekuatan doa kita mampu berubah dari cara hidup yang salah ke cara hidup yang benar. Dari cara hidup yang gelap kepada cara hidup yang terang. Dari cara hidup yang buruk ke cara hidup yang baik. Dari cara hidup yang kotor ke cara hidup yang bersih. Dengan perubahan yang total itu, kita diharapkan menjadi cerminan hidup Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus kepada jemaat di Efesus berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Atau dalam Lukas mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, tetapi supaya kamu tetap tahan uji dan boleh berbuat apa yang baik dan benar. Dengan berdoa hati kita tidak hanya bersih, mental kita tidak hanya tahan uji dan tahan banting, tetapi dengan berdoa kita mampu berbuat baik dan benar terhadap diri dan terhadap sesama kita. Bila itu terjadi, maka kita juga menjadi pribadi yang mulia seperti Kristus sendiri yang berubah rupa di atas Gunung Tabor. Kita menjadi mulia dan juga mengalami kemuliaan hidup bila dengan doa dan dalam doa seluruh diri kita, hidup kita, seluruh sikap dan perilaku kita berubah menjadi bersih dari segala kotoran dan noda. Maka berdoalah bila ingin hidupmu baik dan benar. Berdoalah sebelum kita didoakan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.